Oke, mungkin kemarin kalian udah nonton video saya tentang kenapa saya pakai kacamata. Intinya mata saya ini lagi sakit, korneanya robek. Nah, sekarang sejak kejadian itu saya lebih memperhatikan kesehatan saya. Bukan cuma mata, tapi seluruh tubuh saya. Mulai dari detak jantung, pola tidur, pola makan, sekarang saya perhatikan. Karena sekarang saya juga udah kepala 3, jadi buat apa kalau misalkan nanti saya kerja terus kaya, tapi ujung-ujungnya malah digunakan untuk biaya rumah sakit berobat. Nah, kebetulan di video kali ini Huawei ngirimin saya sebuah smart band yang cocok untuk kesehatan saya, dan dari segi harga dia juga super terjangkau. Yang menarik, walaupun Huawei Smart Band 8 atau 8 ini memiliki harga yang terjangkau, tapi dia memiliki fitur-fitur layaknya smartwatch. Dan spoiler alert, Huawei Band 8 ini udah saya pakai sekitar 1 minggu sekarang dan dia nyaman banget dipakai sih. Apalagi kalau digunakan untuk olahraga dan juga tidur. Kebanyakan orang kalau mendengar kata smartwatch itu males karena ya harganya mahal, paling juga cuman buat gaya-gayaan doang. Kebanyakan orang kayak gitu. Istilahnya sama kayak baju branded lah. Padahal nggak seperti itu ya. Jadi smartwatch itu ada banyak kelasnya lah, sama kayak HP. Jadi ada kelas entry level, mid range dan juga flagship. Tapi kan si Huawei Smart Band ini bukan smartwatch bang. Iya memang, tapi fitur-fiturnya itu udah mirip kayak smartwatch. Dan sekarang kita akan bahas dia dari perspektif kenapa kok lebih baik Smart Band ketimbang smartwatch. Pertama, Smart Band itu dipakainya lebih nyaman, lebih enak. Sebenarnya kalau kita ngomongin tidur dan juga smartwatch itu ya tergantung smartwatch yang kalian pakai ya. Bahan strapnya itu dari apa, dimensinya berapa, ketebalannya berapa, bobotnya berapa. Tapi sepengetahuan saya, sekecil-kecilnya smartwatch kalau misalkan dipakai tidur itu tetap aja nggak enak. Karena dia nggak bakalan bisa setipis dan juga seringan Smart Band, terutama si Huawei Smart Band 8 ini. Si Huawei Band 8 ini selama saya pakai beberapa hari, termasuk olahraga dan saya bawa tidur, wah dia nyaman banget sih ya. Strapnya ini nyaman, di kulit dia pakai bahan yang namanya TPE, yang mana bahan ini tuh friendly sama kulit, jadi nggak bikin gatel. Terus untuk beratnya si Huawei Band 8 ini ada di 14 gram. Kenapa bisa 14 gram aja? Karena kalau kita lihat desainnya dia tipis. Ketebalannya juga cuma 8,9 mm dan layarnya juga cuma berukuran 1,47 inch. Buat yang udah pernah nyobain Huawei Smart Band 7 pasti tahu lah gimana ringan dan juga tipisnya. Nah sekarang di generasi terbarunya Smart Band 8 ini dia 2 gram lebih ringan dan juga 1 mm lebih tipis. Kayak nggak pakai apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan tidur kayak lupa kalau misalkan kita pakai Smart Band. Terus walaupun dia ringan dan tipis, untuk ukuran tangan saya yang lumayan gede ini, kalau kalian lihat ya, dia masih pas gitu. Layarnya pun menurut saya juga nggak begitu kekecilan. Wah, kalau saya pakai baju sport kayak gini, kayak blending gitu ya. Dan ngomongin soal tidur, Huawei Smart Band 8 ini udah di-improve ya fitur sleep trackingnya. Fitur ini sebenarnya udah ada di Huawei Smart Band lainnya, kayak di Band 7 pun ada. Tapi di Band 8 ini di-improve, jadi dia menggunakan yang namanya True Sleep TM 3.0, yang mana akurasi sleep trackingnya ini meningkat sekitar 10% lebih baik dibandingkan seri Smart Band sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya fungsi sleep tracking ini buat apa sih? Kenapa kok orang tidur itu harus di-track? Tidur ya tidur aja. Jadi si sleep tracking ini gunanya adalah dia bakalan nge-tracking gerakan tubuh kita. Detak jantung jadi bisa ngelihat apakah kita punya kualitas tidur yang baik. Pertama, yang pasti dari jam tidur. Kedua, dia bisa track REM atau Rapid Eye Movement kita. Jadi apakah kita itu udah tidur dengan baik selama 8 jam, dia bisa lihat. Terus kita itu deep sleep atau cuman light sleep aja, dia juga bisa tracking. Jadi tidur itu bukan cuman sekedar tidur ya. Tidur itu ada banyak juga macamnya untuk kesehatan kita. Dan semua datanya ini bisa kita lihat lewat Huawei Health App. Kalau di Huawei Smart Band 7 itu kita cuma bisa lihat di Huawei Health App-nya aja. Tapi di Huawei Band 8 yang terbaru ini, kita bisa lihat semuanya itu di layarnya yang 1,47 inch ini. Jadi bisa lebih praktis, kita nggak perlu ambil HP dulu untuk lihat tracking sleep kita, bisa langsung lewat layarnya aja. Dan Huawei sendiri mengklaim kalau Huawei Smart Band 8 ini adalah yang pertama kalinya yang punya data tracker selengkap ini. Nah, gunanya tracking sleep atau data-data tidur kita ini, jadi kita bisa lebih aware, kita bisa lebih berhati-hati kalau misalkan kita punya tidur yang ternyata polanya itu nggak sehat. Jadi kita bisa langsung ke dokter, konsultasi gimana baiknya. Tapi selain fitur tracking untuk tidur ini, tentunya dia punya fitur yang banyak ya. Seperti yang saya bilang tadi, fiturnya ini mirip-mirip sama smartwatch. Contohnya ya kayak monitoring heart rate, terus juga ada monitoring SpO2 juga, ada menstrual cycle, ini untuk wanita sih ya. Kalau menstrual cycle
Kalau ini saya nggak bisa ngitungnya. Yang bisa sih istri saya ini ya. Yang penting buat saya ini adalah ini, si stress monitoring. Karena pagi ini saya stres banget karena tadi jam 10 itu saya war tiket Coldplay. Terus saya nggak dapet, jadi saya stres lah sekarang. Alasan kedua, kenapa lebih baik sih Huawei Smart Band ini ketimbang smartwatch lain? Kalau misalkan smartwatch itu memang ada yang harga 500.000 sampai 1 jutaan, tapi kalau kita ngomongin akurasi, Huawei memang jagonya kalau misalkan kita ngomongin data akurasi kesehatan. Kalau kalian pernah nonton video saya yang saya nge-review Huawei Watch Fit 2, itu adalah salah satu smartwatch yang datanya cukup akurat. Dan saat saya tes sendiri, waktu itu saya coba pakai mode indoor running, pakai treadmill. Di treadmill sendiri kan ada perhitungan kalorinya tuh. Jumlahnya itu sama antara yang muncul di Huawei Band dan juga di treadmill. Terus buat kalian yang suka olahraga, si Huawei Smart Band 8 ini juga dilengkapi dengan 100 mode latihan. Jadi olahraga-olahraga yang biasa dilakukan kayak basket, sepak bola, tenis, pokoknya olahraga yang umum itu udah ada. Dan pastinya semua data seperti waktu, jumlah kalori yang terbakar, dan detak jantung kita itu ditampilkan secara real time. Kalau buat saya pribadi, biasanya kalau misalkan saya pakai Smart Band itu ya saya gunakan untuk olahraga aja. Karena dia ringan dan nyaman. Jarang saya pakai Smart Band itu saya gunakan untuk ya kayak fashion gitu. Jarang. Tapi beda kalau untuk urusan si Huawei Smart Band 8 ini. Karena walaupun saya pakai kemana-mana ketika nggak olahraga, saya pede aja pakai si Smart Band-nya Huawei ini. Karena menurut saya desainnya itu nggak alay. Terus kita juga dikasih banyak pilihan watch face yang bisa kita ubah. Bisa lebih dari 10.000 watch face. Gila, banyak banget. Dan dia bisa kita sesuaikan juga dengan style kita. Misalkan kita lagi pakai baju apa dan pengen cocok dengan style kita waktu itu, tinggal foto aja bahan atau warna yang kita mau. Dan dia bakal auto generate motif yang sesuai dengan baju kita. Gila gak ya? Jadi kayak langsung blending. Terus selain desain, kalau misalkan kalian pakai Smart Band atau smartwatch itu kalian mementingkan notifikasi juga, si Huawei Smart Band ini juga punya banyak fitur untuk notifikasi. Contohnya kayak misalkan ada yang telepon, dia bisa langsung nyambung ke Smart Band-nya ini, jadi lebih ke notice karena getar langsung, berasa gitu di tangan kita. Begitupun juga dengan notifikasi pesan kayak WhatsApp juga masuk secara real time. Dan dia juga ada fitur quick reply yang memudahkan kita untuk ngebales tanpa harus megang HP. Nah, si quick reply-nya ini juga bisa kita atur presetnya biar kesannya itu nggak robot. Jadi kita bisa atur presetnya sesuai dengan kemauan kita biar teksnya itu lebih personal. Terus alasan terakhir kenapa mending Smart Band ketimbang smartwatch, tentu aja baterai. Si Huawei Watch Fit 2 yang pernah saya pakai dulu, kenapa itu ya? Karena saya lebih suka pakai Huawei yang itu ya. Itu baterainya dulu itu bisa tahan sampai 10 hari. Dan ngecasnya pun nggak sampai 1 jam udah bisa full dipakai selama 10 hari loh ya. Yang Band 8 ini juga sama. Dia punya baterai bisa tahan sampai 2 minggu yang sekarang. Dan untuk chargingnya di generasi terbarunya ini lebih cepat 30% dibandingkan Huawei Smart 7 yang sekitar 65 menit dari 0 ke 100%. Nah, si Huawei Smart Band 8 ini 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 45 menit. Bayangin, ngecas 45 menit dipakai untuk 2 minggu. Tapi yang perlu diingat 2 minggu itu tergantung pemakaian juga ya. Biasanya kalau misalkan 1 hari atau seminggu setelah beli itu biasanya masih suka otak-atik, masih suka slide-slide gini. Tapi setelah 1 minggu lebih biasanya udah bodo amat lah. Nah, ketika kalian bodo amat itu baterainya bisa tahan 2 minggu. Oke lah, jadi itu pendapat yang bisa saya ceritakan kepada kalian tentang si Huawei Smart Band 8 yang harganya cukup terjangkau ini ya, Rp500.000. Kelebihannya jelas, data-datanya dia akurat, fitur-fiturnya itu mirip kayak smartwatch padahal harganya dia terjangkau. Kalau secara desain, sebenarnya kalau kita ngomongin Smart Band ya semua Smart Band itu rata-rata hampir semuanya kayak gini. Bedanya si Huawei ini dia punya watch face, yang watch face-nya ini nggak cuma watch face, tapi kita bisa foto apapun dan kita bisa auto generate dia mirip dengan style yang kita pakai waktu itu. Jadi ya lebih cantik aja lah kalau misalnya kita pakai baju terus Smart Band-nya ini mirip dengan baju yang kita pakai, kayak lebih stylish saja. Kelebihan lain jelas dipakainya itu lebih nyaman. Terus kalau kita ngomongin baterai, ya si Watchbud kemarin menurut saya udah gigi sih ya, baterainya awet. Tapi si Smart Band ini dia bisa tahan sampai 2 minggu. Kalau kalian tertarik untuk beli si Huawei Band 8 ini, kalian bisa mulai beli tanggal 31 Mei. Dan kalian bisa klaim early bird voucher sebesar 10.000 mulai 25 Mei. Dan di tanggal 25 Mei kalian juga udah bisa masukin ke keranjang kalian. Kalian bisa beli di Huawei Official Store lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, TikTok Shop, ataupun ke Huawei Autorest Experience Store-nya langsung. Huawei Band 8 atau 8 ini akan dijual dengan harga flash sale seharga 500 ribuan aja. Tadi kan dari tadi saya bilang 500 ribuan ya, tapi dia nggak 599 ribu kok. Harganya itu 519
Dan dengan semua fiturnya yang dikasih yang udah saya ceritain tadi dengan harga 519.000, menurut saya si Huawei Smart Band 8 ini sangat-sangat worth it untuk kalian beli, apalagi kalau kalian udah kepala 3 kayak saya. Kalian butuhnya kesehatan. Kaya udah nggak penting, tapi yang penting sehat. Saya Dika Zabudi and see you on the next video. Bye bye.